Halo, perkenalkan, nama saya Katang Lekan dari Valdo dengan NIM 2005-1003016. Ingin menjelaskan atau ingin membahas tentang sel prokariota dan sel eukariota untuk menyelesaikan tugas mikrobiologi laut. Terima kasih. Terdapat 6 poin-poin penting yang akan kita bahas, antara lain sebagai berikut. 1. Prokariota versus eukariota. 2. Reproduksi dari sel prokariota. 3. Struktur dari sel prokariota. 4. Morfologi sel prokariota. 5. Habitat dari sel prokariota. Dan yang keenam adalah evolusi dari prokariota. Baik, kita akan membahas yang pertama tentang prokariota versus eukariota, yaitu kita bahas tentang pertama-tama adalah makhluk hidup dibedakan menjadi dua, antara lain ada yang memiliki sel dan ada yang tidak memiliki sel. Kita akan di sini berfokus pada makhluk hidup yang memiliki sel saja. Selanjutnya, makhluk hidup yang memiliki sel dibedakan menjadi dua bagian, yaitu ada yang memiliki sel nukleus dan ada yang tidak memiliki sel nukleus. Sel yang tidak memiliki nukleus disebut sel prokariota, sementara sel yang memiliki nukleus disebut sel eukariota. Itu adalah perbedaan mendasar dari sel prokariota dengan sel eukariota. Terdapat juga perbedaan lain dari sel eukariota dan sel prokariota, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah 1. Sel eukariota memiliki inti sel yang mengandung DNA, sedangkan sel prokariota tidak memiliki inti sel dan materi genetiknya pun tidak berada dalam membran. Yang kedua, letak DNA pada sel prokariota terdapat pada sitoplasma, sedangkan letak DNA pada sel eukariota terdapat pada nukleus dan mitokondria. Yang ketiga, contoh sel pada sel prokariota adalah sel bakteri dan archaea, sedangkan pada sel eukariota adalah hewan dan manusia. Yang keempat, sel eukariota memiliki ukuran 10 sampai 100 mikrometer, sedangkan sel prokariota memiliki ukuran 0,1 sampai 5 mikrometer. Yang kelima, sel prokariota memiliki tingkat metabolit yang tinggi dibandingkan sel eukariota, dan sel prokariota memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sel eukariota, dan juga sel prokariota memiliki otomatis durasi perkembangbiakan yang lebih pendek dibandingkan dengan sel eukariota. 2. Reproduksi dari sel prokariota. Bakteri dan archaea berkembang biak secara seksual, yaitu dengan melakukan perkembangbiakan secara fisi biner atau tunas. Fisi biner sendiri atau binary fission ini adalah jenis reproduksi aseksual pada sel prokariota yang dilakukan dengan cara pembelahan. Sebagai contoh, pembelahan biner pada bakteri yang prosesnya dimulai dengan menempelnya bahan genetik pada salah satu sisi membran dari sel dewasa, kemudian diikuti dengan proses sintesis DNA dan replikasi. Setelah proses replikasi selesai, maka salah satu sisi dari membran akan membuat lekukan dan akhirnya diikuti dengan proses pemanjangan sel dan pembelahan sel menjadi dua bagian yang memiliki bahan genetika yang sama. 3. Struktur dari sel prokariota. Yang pertama adalah 1. Flagella. Flagella adalah alat gerak berbentuk cambuk pada organisme bersel satu. Yang kedua adalah membran sel. Membran sel adalah membran semi-permeable pada sebuah sel yang mengelilingi dan membungkus isi sitoplasma dan nukleoplasma. Membran sel ini berfungsi untuk memisahkan sel dari cairan. Yang ketiga adalah dinding sel. Dinding sel adalah matriks ekstraseluler yang menyelubungi tiap sel yang berfungsi sebagai pelindung dan pembentuk sel. Bagian dinding sel disusun dari sel selulosa di saat sel berusia muda dan mengalami penumpukan lignin saat sel mulai menua. Yang keempat adalah sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian sel yang terbungkus oleh membran plasma. Sitoplasma tersusun dari air, protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan vitamin. Sitoplasma juga memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan bahan kimia sel yang penting bagi metabolisme sel. Yang kelima adalah ribosom. Ribosom adalah organel yang memiliki ukuran yang kecil dan padat dan terdapat dalam sel dan memiliki peran yang cukup penting, yaitu sebagai tempat terjadinya proses sintesis protein. Yang keenam adalah nukleoid. Nukleoid adalah salah satu bagian dari komponen penyusun sel prokariota berupa asam deoksrinukleat yang lebih kental daripada sel sitoplasma dan sepenuhnya tidak dipisah oleh membran. Pada nukleoid tidak ditemukan protein molekulnya. Selain itu juga nukleoid memiliki struktur morfologi yang tidak kompleks. Yang ketujuh adalah glikokalix. Glikokalix adalah dikenal sebagai matriks
periseluler adalah glikoprotein dan glukopolid penutup yang mengelilingi membran sel dan beberapa bakteri, epitel, dan sel-sel lainnya. Yang ke-8 adalah inklusi. Inklusi adalah satu struktur atau komponen-komponen yang menyusun sel prokariota yang memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanannya nutrisi. 4. Morfologi sel dari sel prokariota. Terdapat 6 bentuk dasar antara lain sebagai berikut. 1. Kokus berbentuk bulat. 2. Basili berbentuk tongkat. 3. Spirochaete berbentuk spiral yang panjang. 4. Vibrio berbentuk tongkat yang bengkok. 5. Throcobacillus berbentuk tongkat yang pendek. 6. Spirillum berbentuk spiral. 5. Habitat dari sel prokariota. Habitat dari sel prokariota biasanya terdapat hampir di semua lingkungan yang ada di muka bumi ini selama terdapat airnya. Ada juga beberapa bakteri dan archaea tumbuh dengan baik di lingkungan yang ekstrim. Contohnya seperti pada lingkungan suhu yang tinggi dan atau pada salinitas yang tinggi. Makhluk hidup itu dapat bertahan dan juga dapat disebut sebagai makhluk hidup ekstremofilia. 6. Evolusi dari prokariota atau sel prokariota. Antara lain adalah model evolusi makhluk hidup pertama adalah prokariota yang kemudian berubah menjadi protobion. Lalu eukariota secara umum dikenal dan berevolusi di sini. Tetapi ada persoalan yang rumit sekali, yaitu bahwa banyak ilmuwan-ilmuwan yang mempertanyakan kesimpulan ini. Karena menurut mereka, spesies prokariota yang hidup pada saat ini berevolusi dari nenek moyang eukariota yang lebih kompleks melalui proses yaitu simplifikasi. Lalu ada juga ilmuwan lain yang berpendapat bahwa 3 domain muncul secara bersama-sama dari sekumpulan sel-sel yang bervariasi yang membentuk suatu kolam gen. Kontroversi ini muncul dan diringkas pada tahun 2005. Perlu diketahui bahwa prokariota telah melakukan evolusi secara besar-besaran dalam jangka waktu yang lama. Metabolisme prokariota jauh lebih bervariasi dari sel eukariota sehingga terciptanya berbagai macam tipe dari prokariota. Bentuk hewan pada awalnya diduga menyerupai protista yang berflagela yang kemudian kehilangan kloroplasnya dan terus berkembang hingga menyerupai flagellata yang sedang berkembang pada saat ini. Ada beberapa teori juga yang menyebutkan bahwa sel hewan berkembang dari sel eukariotik aerobik. Organisme ini berevolusi membentuk kelompok protozoa.